tahu lagi, bungkus atau makan di sini. Lin Jia, lihat keadaanmu sekarang. Siapa yang masih mengenali kamu sebagai ratu dunia musik? Sudah 15 tahun sejak aku keluar dari industri hiburan. Wajar saja kalau tidak dikenali. Orangnya memang sudah tidak dikenali. Tapi posisi Lin Ji sebagai ratu masih tetap ada. Lagu-lagumu masih menduduki puncak tangga lagu. Xiao Yu, kamu kok aneh? Katakanlah, ada apa kamu mencariku? Kali ini aku datang untuk meminta Lin Ji kembali ke dunia musik. Sejak kamu keluar dari industri ini sampai sekarang, belum ada penyanyi sekaliber ratu yang muncul. Aku sangat menyukai kehidupan sekarang dan tidak berencana untuk kembali. Tahun ini, kompetisi penyanyi global sebentar lagi akan dimulai. Tapi para penyanyi dari luar negeri itu malah berkoar-koar, bilang kalau di Dacia tidak ada penyanyi yang layak. Lihat. Menurut kalian, apakah penyanyi Dacia dalam kompetisi ini akan menjadi pesaing terkuat kalian? Sejak ada kompetisi penyanyi nasional, penyanyi Dacia, prestasi terbaiknya apa ya? Keempat, karena 3 besar sudah kami kuasai. Benarkan, 11 Sita, penyanyi Dacia, tidak layak dibandingkan denganku. Hahaha, dengarkan. Kurasa penyanyi Dacia bahkan tidak layak ikut kompetisi. Mohon Lin Ji kembali ke dunia musik. Beberapa sampah kecil. Sudah pikir Dacia tidak punya orang. Ayo bangun, aku setuju untuk kembali. Bagus sekali, dengan kehadiran Lin Jie. Aku lihat siapa yang masih berani berkoar, aku akan segera atur konser comeback Lin Jie. Baik, pada hari comeback, aku akan menerima putriku sebagai murid, memperkenalkannya pada semua orang. Semoga dia tidak marah karena aku menyembunyikan identitas. Bagaimana mungkin, dia pasti senang sekali. Selama ini, kamu sudah berkorban banyak untuknya. Kamu tidak mengerti, sebagai orang tua, aku tidak bisa memberikan yang terbaik. Tidak cukup banyak dan tidak cukup baik. Baik, dengan Lin Jie mendukung Yating, maka aku, Yin Huang, bersedia menginvestasikan 50 juta, menandatangani kontrak dengan Yating. Demi Dacia dan putriku, aku kembali ke dunia musik. Wah, hari apa ini? Kok masak banyak sekali, wangi banget. Si kecil yang suka makan, hari ini Yating pulang. Aku masak beberapa hidangan. Semua makanan kesukaannya, kita bisa kumpul keluarga. Ya, sudah lama gak ketemu kakak Yating. Iya. Bu, jangan buru-buru, dia pasti segera pulang. Yating pulang, ini siapa? Manajerku. Oh, kebetulan, ayo duduk makan bersama. Ya, ayo makan, nggak usah. Tanda tangan ini. Kamu maksud apa? Mata kamu nggak bisa lihat atau nggak bisa baca. Yating mau putus hubungan ibu anak denganmu. Bu, Lin Yating. Dia ibumu yang sebenarnya. Kok bisa putus hubungan? Penjual tahu yang baik. Ada apa sih bisa jadi ibu Yating? Jual tahu kenapa? Setiap uang yang aku dapat, halal semua. Kok aku nggak pantas jadi ibu Yating? Jual tahu bisa dapat berapa uang? Perusahaan hiburan terbesar di negeri ini, Yin Huang, sudah keluarkan 50 juta untuk kontrak dengan Yating. Kamu mungkin seumur hidup nggak bakal dapat uang sebanyak itu. Mo Jie benar. Segera aku akan jadi orang yang gak terjangkau. Tentu nggak boleh punya ibu penjual tahu. Lin Yating dari kecil sampai besar. Becky, Hak Hai, sini, semua dari uang jual tahu ibu. Kamu anak angkat yang cuma diambil. Ada apa sih bisa bicara begitu sama aku? Dia nggak punya hak. Kalau begitu, aku sebagai ibu nggak pantas bicara sama kamu. Aku tahu, kamu mau uangnya. Uang ini lebih banyak dari biaya kamu besarin aku.
Kalau begitu, aku kembalikan 2 kali lipat. Lin Yating, hati nuranimu dimakan anjingnya. Ibu bangun pagi-pagi dan pulang larut malam untuk membiayai sekolah kita. Kamu mau belajar musik, ibu juga akan kerja lebih keras. Biar kamu bisa belajar. Semua yang kamu katakan ini tidak ada artinya buatku. Aku sama sekali tidak peduli. Nilai. Lalu menurutmu apa yang berharga? Uang atau status? Apapun lebih berharga daripada kamu. Yang aku butuhkan adalah ibu yang bisa membantuku. Bukan beban yang hanya menyusahkan. Benar? Lihatlah rumahmu ini. Apa yang layak diingat oleh yatim? Punya ibu kelas rendah seperti kamu. Itu noda dalam hidup yatim. Beban, noda. Lin Yating, tanpa aku, kamu tidak mungkin punya prestasi seperti sekarang. Jangan terlalu mengangkat dirimu sendiri. Kamu cuma melahirkanku saja. Selain itu kamu cuma sampah yang tidak mengerti apa-apa. Bagus, bagus sekali. Bagus. Bagus sekali. Pantaslah jadi anak angkatku. Ibu, kenapa kamu naik sendiri? Astaga, bau apa ini? Makanan babi ya, yatim. Jangan-jangan kamu mau makan di sini. Mana mungkin? Masakan perempuan ini. Aku tidak sudi. Kamu keterlaluan. Apa maksudmu perempuan ini? Dia ibumu? Semua masakan di meja ini adalah makanan favoritmu. Minggir. Aku tidak akan makan barang kotor seperti ini. Barang yang mengganggu mata ibu angkatku tidak seharusnya ada. Makanan yang dimakan selama belasan tahun, sekarang malah jijik. Dengan bantuan ibu angkat, In Huang baru mau menawarkan kontrak yang menguntungkan. Bahkan Lin Tianho mau menulis lagu untukku. Dan semua ini adalah rumah hina ini, yang tidak akan pernah bisa memberikannya padaku. Kontrak jutaanmu dan lagu, semua itu ada karena aku. Ah, sungguh lucu. Kamu tidak melihat dirimu sendiri. Berani bilang itu ada karena kamu. Semua ini memang karena aku. Masih berpura-pura di depanku. Aku adalah penyanyi top di Yin Huang. Dan juga istri dari CEO Yin Huang. Kontrak yatim. Tentu saja aku yang mengaturnya. Hanya seorang penyanyi top. Istri CEO pun apa? Tidak pantas berteriak di depanku. Ibu, jangan bicara seperti itu pada ibu angkatku. Ibu, Lin Yating. Dia yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu malah memukulnya karena orang luar. Dia berani membantah ibu angkatku. Tamparan ini pantas untuknya. Jangan buang waktu dengan orang rendahan ini. Cepat suruh dia tanda tangan. Cepat tanda tangan, mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Baik. Baiklah, tidak ada hubungan lagi. Ambil, keluar dari rumahku. 1 detik pun aku merasa kotor. Kamu cukup tahu diri. Kita pergi. Ibu jangan sedih. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya Bing, kamu pasti akan menemukan orang tua kandungmu. Pada saat itu, aku tidak akan menghalangimu untuk kembali. Meskipun sudah menemukan, kamu tetap ibuku. Hal ini tidak akan pernah berubah. Aku akan selalu menemanimu, merawatmu di masa tua, melindungimu, seperti kamu melindungiku saat kecil. Halo. Lin Diva, panggung comeback sudah kuatur. Istriku Suanyi, seorang penyanyi top, ingin bertemu denganmu. Suani ingin bertemu denganku. Ya, kalau kamu bisa menulis lagu untuknya, itu akan lebih baik. Harga bukan masalah. Baiklah. Kalau begitu kita bertemu setelah panggung comeback. Aku ingin melihat
Apa reaksi kalian setelah tahu aku adalah Lin Tianho? Apa reaksi kalian? Zhang Zong, halo, aku adalah penyanyi baru yang baru saja ditandatangani oleh Yin Lin Huang. Yating. Tidak pernah dengar. Yatingnya, dia adalah anak angkat Nyonya Luo. Anak angkat Nyonya Luo ya, penampilannya lumayan. Zhang Zong, lama tidak bertemu. Aku dengar konser Lin Tianho kali ini. Dipatenkan secara eksklusif oleh merek Juhuo. Aku tidak hanya akan mensponsori konser, Lin Tianho juga akan menjadi duta untuk seri produk kami. Zhang Zong, and the Tidak Tahu. Lin Tianho di panggung hari ini akan menerima Yating sebagai muridnya. Benarkah? Mari kita bekerja sama dengan baik di masa depan. Pasti-pasti. Terima kasih, Ibu Angkat. Lin Tianho sangat menghargaimu. Aku menjadi ibu angkatmu. Ingin Lin Tianho menulis lagu untukku. Pastinya tidak akan ditolak. Ibu, kenapa kita berpakaian seperti ini? Datang ke tempat mewah seperti ini untuk apa? Ya Bing. Ibu membawamu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ya? Kalian datang ke sini untuk apa? Aku dan kalian sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan bicara seperti itu kepada ibu. Kan kamu sendiri yang tidak mau uang. Kenapa? Sekarang menyesal? Datang untuk minta uangnya. Berpakaian seperti ini lagi. Jangan pikir dengan menaruh bulu ayam bisa berpura-pura menjadi Phoenix. Cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat yang pantas untuk kalian. Kalau aku tidak datang, konser ini mungkin tidak akan bisa berlangsung. Ini benar-benar lelucon besar. Tokoh utama hari ini adalah Lin Tianho. Selanjutnya adalah Yating kami. Apa hakmu bicara di sini? Ini adalah kontrak yang diberikan Lin Tianho kepada Lin Yating. Lihat, ini adalah lagu yang ditulis Lin Tianho. Untuk Yating, sangat berharga. Kamu, Karena kamu dan aku sudah tidak ada hubungan lagi, maka lagu yang aku tulis juga tidak pantas kamu miliki. Ya Bing, sakit ya? enggak apa-apa Bu. Sudah kubilang. Lagu yang kutulis nggak pantas buat kamu. Kamu berani merobek kontrak lagu dari Lin Tianho. Kamu nggak mau hidup ya? Aku ini Lin Tianho. Laguku. Karena bisa kuberikan. Bisa juga kuambil kembali. Tenang aja. Ya. Berani-beraninya bilang dirinya Lin Tianho. Kayak mimpi di siang bolong. Kamu cuma tukang jual tahu. Tahu apa itu lirik? Apa itu melodi? Apa itu irama? Waktu aku jadi Tianho, kamu baru mulai debutkan. Pantas aja ngomongin lirik dan melodi sama aku. Nggak mungkin, kamu cuma bisa jual tahu. Nggak ngerti lagu sama sekali. Bukannya kamu pengen lagu yang ditulis sama aku. Aktingmu aja bisa kuberi penghargaan. Security, usir mereka keluar. Tunggu, mau tahu dia beneran atau enggak? Gampang, suruh dia nyanyi satu lagu. Langsung ketahuan. Kurasa? Nggak perlu deh. Kenapa? Takut ya? Takut aku beneran Lin Tianho. Aku takut sama kamu. Aku takut kamu malu di atas panggung. Nggak usah khawatir. Oke, kamu bisa nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, kamu harus minta maaf sambil berlutut. Dan ngaku kalau kamu orang rendahan. Boleh? Kalau aku bisa nyanyi gimana? Kamu juga harus minta maaf sambil berlutut. Dan ngaku kalau kalian salah menilai orang. Kamu tunggu aja berlutut. Dan ngaku kalau kamu orang jahat. Mungkin. Kamu bakal kecewa. Ini lagu hitsnya Lin Tianho. Dinyanyiin sama dia, kayak nostalgia zaman dulu. Suaranya mirip banget sama Lin Tianho. Dia mungkin adalah Lin Tianho. Jika cinta lupa lagu Lin Tianho. Dinyanyikannya dengan sangat indah. Suaranya langsung mengingatkanku 15 tahun lalu. Pertama kali mendengar lagu Lin Tianho. Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Dia hanya penjual tahu yang menjijikkan orang rendahan. Tidak, pilihanku tidak mungkin salah. Ini pasti palsu.
Aku ternyata tidak pernah tahu. Ibuku menyanyi begitu hebat. Lama tak jumpa panggungku. Hanya satu lagu saja. Menganggap dirinya sebagai Lin Tianho. Tentang penyanyian lagu ini, baik teknik maupun emosi bukanlah level orang biasa. Bisakah mencapainya, tidak cukupkah ini? Mungkin dia sengaja belajar meniru lagu terkenal Lin Tianho untuk hari ini. Tidak, kalian jangan memfitnah ibuku. Kalian semua bersekongkol, ini hanya tipu muslihat. Curang kalian benar. Ini simio Rangkana Amerika. Mereka tidak bisa melihat Yating sukses jadi merusak. Kalau dipikir-pikir juga masuk akal. Lajukilah hanya satu lagu. Kalian jangan tidak tahu malu. Dan kamu tidak pantas berdiri di atas panggung Lin Tianho. Cepat turun dari sana. Ini adalah panggungku. Siapa yang mengizinkanmu bertindak semaumu? Menyanyikan satu lagu bilang aku berlatih keras meniru. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Lagu favoritku Chen Mi milik Lin Tianho. Suara ini terlalu mirip. Ya, rasanya mendengar langsung. Emosinya lebih kuat. Aku akan menariknya turun, tenanglah. Membuatmu marah itulah tujuan mereka. Hanya bertahan hidup seadanya. Aku benci menyembunyikan bisa menyanyi. Untuk merusak momen terpenting dalam hidupku. Wah, enak sekali didengar. Sekarang kalian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemampuan menyanyikan lagu ini masih ada. Bahkan Raja Musik Changin membantu Lin Jing bicara. Kalau begitu dia benar-benar Lin Tianho. Jangan tertipu oleh wanita ini. Hanya 2 lagu saja. Juga tidak bisa membuktikan dia adalah Lin Tianho. Kamu. Chen Gewang tidak apa-apa. Hari ini nyanyi sampai mereka menyerah. Aku bilang. Tidak cukup bukti. Tidak cukup. Masih tidak cukup. Madam Luo ini terlalu berlebihan. Banyak lagu, dia tampil sempurna, benar. Dan lagu-lagunya, semuanya mirip dengan suara Lin Tianho. Dan tekniknya sama. Ini cukup membuktikan dia adalah Lin Tianho. Tidak mungkin. Aku hidup bersamanya bertahun-tahun. Dia seharian hanya jual tahu. Ini pasti lip-sync. Lip-sync? Tidak seperti itu, tidak mungkin. Banyak lagu, bagaimana mungkin dia lip-sync? Tidak mungkin lip sync di depan saya. Saya tidak mungkin tidak menyadarinya. Pasti lip-sync, setiap lagu yang dia nyanyikan adalah lagu hits Lin Tianho. Dia pasti memutar rekaman asli Lin Tianho, hanya lip-sync. Lip sync? Ya ampun, apa kita semua ditipu? Benar, setiap lagu adalah hits Lin Tianho. Apa? Lip sync, saya tidak perlu. Susah payah kalian, bahkan tuduhan lip sync sudah dilemparkan ke saya. Taktik kotor kalian sudah kami ungkap. Cepat berlutut, ini semua karena ulahmu. Sekarang berlutut minta maaf. Akuilah kamu hanya anak kecil. Mungkin Madam Luo masih bisa memaafkanmu. Kalian keterlaluan, ibu saya tidak lip sync. Mengapa harus berlutut minta maaf? Kamu siapa? Gadis kecil yang tidak diinginkan. Diam, kamu. Siapa bilang dia tidak diinginkan? Dia adalah putri saya, Lin Tianho. Triknya sudah kami ungkap. Masih berani bilang dirinya Lin Tianho. Nyanyi langsung, suaranya tidak berubah. Dia tadi tidak lip sync. Nyanyi langsung bisa membuat lagu terasa. Apapun dia Lin Tianho atau bukan, saya fans dulu. Sekarang, masih berani bilang aku lip sync. Itu cuma suaranya mirip aja. Nggak mungkin suara mirip langsung jadi Lin Tianho. Kamu ini cuma ngaco aja. Chen Gewang, hari ini kan venue-nya Yin Huang. Luo Zong pasti nggak akan biarin kamu menghina istrinya. Wah, Luo Zong, walaupun dia ada di depan aku, dia nggak bakal berani ngomong begitu. Kamu hari ini nggak mau pulang dengan selamat ya? Sampai Luo Zong berani kamu lawan. Aku sekarang akan telepon suamiku. Kamu pura-pura jadi Lin Tianho. Dan masih lancang, tunggu dia sampai. Kamu sudah tamat. Halo,
Sayang, ada orang di konser. Pura-pura jadi Lin Tianho dan bikin onar. Dia nggak nganggap kamu. Cepat ke sini dan atasi ini. Apa? Aku segera sampai. Dengar nggak? Suamiku segera sampai. Kalau kamu sekarang langsung berlutut dan minta maaf, mungkin aku bisa minta dia. Kasih kamu ampun, cepat berlutut. Bilang beberapa kata baik. Wali ibuku akan kasih kamu keringanan. Atas nama aku, Ingin aku berlutut ke kalian. Mimpi. kamu, Siapa yang pura-pura jadi Lin Tianho dan bikin onar di sini? Siapa? sayang ada perempuan jahat. Di sini pura-pura jadi Lin Tianho, itu dia. Luozong datang, hari ini Dewa pun nggak bisa selamatkan dia. Luozong, begitu kamu datang, dia langsung sembunyi. Barusan kamu belum datang, dia sangat sombong. Dia bahkan merobek kontrak pemberian lagu Lin Tianho ke Yating. Apa? Dia berani merobek kontrak Lin Tianho. Cari orang jahat ini. Xiao Yu, kamu mau tangkap aku? Siapa? Sayang ada perempuan jahat. Di sini pura-pura jadi Lin Tianho. Luozong Itu dia. datang, hari ini Dewa pun nggak bisa selamatkan dia. Luozong, begitu kamu datang, dia langsung sembunyi. Barusan kamu belum datang, dia sangat sombong. Dia langsung menyembunyikan diri. Tadi sebelum kamu datang, dia sangat sombong. Bahkan merobek kontrak pemberian lagu dari Lin Tianho untuk Yating. Kontrak pemberian lagu. Apa? Dia berani merobek kontrak Lin Tianho? Cari orang jahat itu dan bawa ke sini. Xiao Yu, kamu mau menangkap aku? Jangan sentuh ibuku. Berhenti. Kenapa berhenti? Ini wanita, Hohet ini. Cepat tangkap dia. Diam kamu. Kamu berani memukul aku? Kamu berani memukul aku demi wanita jahat ini? Manajer Luo, kamu salah orang. Yang harus kamu pukul adalah wanita penjual tahu yang menjijikkan ini. Kamu siapa? Berani-beraninya, kamu menghina siapa saja. Siapa dia sebenarnya? Kamu sangat membelanya. Dia adalah Lin Tianho, bintang utama konser hari ini. Aku tidak salah dengar, kamu memang Lin Tianho. Akhirnya bertemu dengan Lin Tianho secara langsung. Tidak mungkin, dia tidak mungkin Lin Tianho. Aku tidak percaya, aku bisa seperti ini karena ibu angkatku. Dan tidak ada hubungannya dengan dia. Aku sudah bilang dari dulu, kamu bisa seperti ini karena aku. Kamu tidak percaya. Kalian, cepat minta maaf pada Lin Tianho. Tunggu apa lagi? Lin Tianho, hari ini aku. Tunggu, berlutut dan minta maaf. Seperti yang sudah disepakati, minta maaf sambil berlutut di depan akui kalau kalian meremehkan orang. Kamu, Ya, seperti yang sudah disepakati sebelumnya, kalau dia Lin Tianho. Kalian semua harus berlutut dan minta maaf. suamiku, kamu biarkan aku diperlakukan seperti ini. Diperlakukan? Padahal kalian terus menghina ibuku. Sekarang malah balik menuduh, kamu tidak berhak bicara. Ibu angkatku bilang beberapa kata, kalian tidak akan kehilangan daging. Kalau sekarang aku suruh kalian berlutut dan minta maaf, kalian juga tidak akan kehilangan daging. Lin Tianho benar. Aku kan istrimu, berlutut di depan umum. Hanya akan mempermalukan kamu sebagai direktur. Mereka hanya bercanda. Yin Huang pasti akan memberikan kompensasi besar pada Lin Tianho. Berlutut ini, lupakan saja. Waktu mereka menyuruhku berlutut tadi, sepertinya mereka tidak bercanda. Benar, awalnya mereka bahkan berniat untuk mengusir Lin Tianho keluar. Lin Tianho, tolong maafkan mereka demi aku. Hari ini, tidak ada yang bisa memaafkan mereka. Presiden ini terlihat sangat rendah diri. Kamu tidak dengar Lin Tianho memanggilnya Xiao Yu kan? Langsung terlihat, di depan Lin Tianho. Dia hanya bisa mengangguk dan membungkuk. Sangat memalukan. Konser hari ini diselenggarakan oleh Yin Huang. Meskipun istriku melakukan kesalahan, Yin Huang akan menanggungnya. Tapi kamu Lin Tianho, jangan terlalu merasa diri penting. Meskipun kamu Lin Tianho, apalagi 15 tahun sudah berlalu. Semua orang sudah melupakanmu. Aku memang sudah lama pergi, tapi laguku tidak pernah pergi. Bilang yang baik-baik, memanggilmu Lin Tianho. Tapi di depan modal, kamu bukan apa-apa. Benar? Menjual tahu selama 15 tahun. Kau sudah jauh tertinggal dari dunia hiburan. Industri musik sekarang adalah milik Yin Huang. Benar. Yin Huang bisa mengangkatmu sebagai Lin Tianho. Bisa juga mengangkat Wang Tianho, Li Tianho, Sang Tianho. Luozong bicara seperti ini. Terlalu tidak menghargai perusahaan hiburan lain. Yin Huang, sebagai perusahaan hiburan terbesar di industri, tentu berhak mengatakan hal seperti itu. Meskipun mengangkat Wan Yi sebagai Tianho, itu juga hanya perkataanku. Suani, dia tidak layak. Jangan merasa diri hebat hanya karena punya beberapa lagu lama. Dan merasa tak terkalahkan, aku beritahu kamu. Di depan master pencipta lagu top, kamu hanyalah sampah.
Yin Huang sudah mengundang master pencipta lagu top, Fang Lao, untuk membuat lagu khusus untuk Nyonya Luo. Menjadi Tianho berikutnya, tinggal menunggu waktu. Tidak mungkin, lagu Fang Lao pun tidak bisa. Selama aku masih ada, Suani ingin menjadi Tianho, tidak mungkin. Lagu saya juga tidak bagus. Siapa yang berani bersikap sombong di depan saya? Ya ampun, suara ini benar-benar meminta Fang Lao untuk membuat lagu khusus untuk Suan Yi. Lagu Fang Lao terkenal di seluruh Dacia. Memenangkan banyak penghargaan untuk lirik dan komposisi. Fang Lao, lagu yang dia ciptakan, tidak ada apa-apanya di hadapan Anda. Ya, kamu. Lagu yang kamu tulis pernah saya dengar. Cuma biasa-biasa saja. Kamu ini, bagaimana bisa menilai lagu orang lain dengan buruk? Dinilai oleh Fang Lao, adalah keberuntungan yang didapat setelah beberapa kehidupan. Dikatakan biasa-biasa saja. Ya memang biasa-biasa saja. Lagu Fang Lao, sehebat apa sih? Itu adalah level yang tidak akan pernah kamu capai. Hari ini, saya akan menunjukkan padamu. Apa itu lagu top? Tidak heran Fang Lao. Lagu ini memang luar biasa. Memang menyanyikannya bagus, tapi saya masih lebih suka lagu Lin Tianhou. Lagu ini benar-benar enak didengar. Lagu ini pasti akan menjadi hit begitu dirilis. Ya, lagu ini membuat saya merasakan kerinduan yang tidak bisa bertemu. Dengan lirik dan komposisi dari Fang Lao, segera di chart Dacia, tidak akan terlihat lagi. Chart Lin Tianhou. Memang bagus, tapi dibandingkan dengan saya, masih kurang sedikit. Kamu ini siapa? Ini kan Fang Lao. Kamu berani bilang lebih buruk dari kamu. Mungkin masalah penyanyinya. Kamu, Suaranya memang kurang mantap. Tapi lirik dan komposisinya pasti kualitas lagu top. Lirik dan komposisinya bagus, tapi dibandingkan dengan karya saya, masih kurang sedikit. Hahaha. Ketika saya menulis lagu, kamu belum tahu di mana. Berkata senaknya. Kemampuan Fang Lao sudah terbukti. Lin Jing, saya menyarankanmu. Jangan melawan Yin Huang. ya, kamu bahkan tidak pantas untuk Fang Lao. Gak pantas buat ngikat tali sepatu pun gak. Nulis lagu juga beda jauh levelnya. Gue kasih tahu. Orang yang kemampuan nulis lagunya di atas gue. Belum lahir tuh. Lin Tianho, walaupun gue tahu kamu punya bakat nulis lagu. Tapi kalau dibandingin sama Fang Lao, masih kalah jauh. Lin Tianho, kata Zhang Zong bener tuh. Gimana kalau? Ini nggak usah kamu khawatirin. Gue percaya banget sama lagu yang gue tulis. MA, aku yakin kamu pasti bisa. Sebuah lagu ciptaan baru, buat kalian semua. Yang dirindukan adalah galaksi. Suaranya bikin merinding. Gue sampai lupa. Barusan Suani nyanyi apa? Nggak heran gue suka, pasti harus dapetin Lin Tianho. Jadi duta perusahaan kita, Juhuo, kualitas lagu mas. Pasti kualitas lagu mas. Bahkan kalau dibandingin sama Fang Lao, nggak kalah. Kenapa? Kenapa harus sembunyiin dari gue? Kamu itu Lin Tianho, sampai sekarang. Salah kamu semua, ini nggak mungkin. Gue nggak mungkin kalah. Fang Lao, lagu ini bukan ciptaan kamu ya? Kamu maksud apa? Kalau kamu bilang lagu ini kamu yang nulis. Kamu nggak cuma bisa punya lagu ini. Kamu juga bakal dapet 50 juta dari Yin Huang. Oke. Dia nggak pantas punya lagu ini. Soalnya lagu ini dia plagiat. Benar. Lagu ini gue yang nulis. Nggak mungkin, Lin Tianho nggak perlu plagiat. Berarti gue yang bohong dong. Ini,
Pasti plagiat. 15 tahun dia cuma jual tahu. Udah nggak punya kemampuan nulis lagu lagi. Lagu kualitas emas kayak gini, kamu nulis setengah umur juga nggak bakal bisa. Masa sih? Tianho ternyata plagiat. Gue paling benci plagiat. Gue nggak plagiat, lagu barusan. Gue bikin langsung di tempat. Oke, untuk menciptakan lagu yang bagus. Bahkan saya perlu menghabiskan beberapa hari bahkan beberapa bulan. Kamu tidak bisa bukan berarti saya tidak bisa. Bahkan di tempat kejadian, saya bisa membuat lagu secara spontan. Dukung Lin Tianho membuat lagu secara langsung. Buktikan bahwa saya tidak menjiplak. Membuat lagu secara langsung itu tidak mungkin. Lihat bagaimana saya akan menginjakmu. Baiklah, mari kita buat lagu secara langsung. Jika kamu tidak bisa membuatnya, kamu harus berlutut, membawa tanda anjing penjiplak, mengelilingi tempat kejadian. 3 putaran. Bisa. Tapi jika saya bisa membuatnya, kamu dan Fang Lao harus memakai tanda sampah yang tidak berguna dan berkeliling. Baiklah, untuk keadilan. Saya Lin Tianho membuat lagu berdasarkan topik spontan dari penonton. Ya kamu, saya. Mari kita buat lagu tentang burung. Tidak masalah. Kamu benar-benar berani berpura-pura. Seperti itu saja berani bilang tidak masalah. Ibu saya berbicara dengan kemampuan. Tentu saja topik apapun bisa. Sudah. APA, dia hanya berjalan 2 langkah, bahkan tidak sampai 1 menit. Sudah selesai dibuat. Ini tidak mungkin. Lin Tianho, bagaimana kalau dipikirkan lagi, tidak perlu terburu-buru. Kenapa tidak terburu-buru? Apa dia tidak bisa membuatnya? Apakah kita harus menunggu sampai tahun depan? Tidak apa-apa. Wah, dinyanyikan dengan sangat baik. Sangat cocok dengan tema burung. Dan sangat merdu. Lagu Mas, dalam waktu yang singkat. Sudah menciptakan lagu Mas. Sangat bagus, saya tahu pasti tidak masalah. Ini tidak mungkin. Saya tidak boleh kalah. Desain klimaks, masih dengan nada tinggi. Sungguh luar biasa. Lin Tianho. Lin Tianho, Lin Tianho, Lin Tianho. Fang Lao, kali ini bisa membuktikan Lin Tianho tidak menjiplakkan. Kalau mau membuktikan kemampuan kreatif seseorang, sebuah lagu saja tidak cukup. Anda juga harus menggunakan burung sebagai tema. Lalu menciptakan, dalam waktu yang sangat singkat. Menciptakan sebuah lagu hits, sudah sangat sulit. Masih harus terus menciptakan, ini bukan mempersulit orang. Kenapa mempersulit orang? Bukan Lin Jing sendiri yang bilang. Bisa menciptakan langsung di tempat. Kalau tidak bisa menciptakan, bisa mengaku kalah. Berkeliling tempat, sudah cukup. Mengaku kalah tidak mungkin. Saya bisa menciptakan langsung di tempat. Lin Tianho, kamu benar-benar masih mau terus menciptakan. Saya tidak masalah. Maka saya akan menunggu untuk melihat leluconmu. Ada. Waktu yang lebih singkat dari sebelumnya. Apakah dia sudah menciptakan lagi? Saya sebenarnya menghadapi monster kreatif seperti apa? Dalam waktu yang sangat singkat. Lagu lain dengan tema burung. Ya, dan lirik serta melodi yang indah. Mudah diingat, ini tidak mungkin. Dengan kemampuan kreatif seperti ini, mengapa menyembunyikannya dariku? Benar-benar seorang pencipta lagu jenius, saya masih meremehkan kemampuan Lin Tianho, saya dalam lagu ini. Merasakan kekecewaan burung yang samar, tetapi mengharapkan kelahiran baru.
Si jalang ini, saya tidak boleh membiarkannya bangkit. Fang Lao bagaimana? Dua lagu ini juga bisa disebut lagu hits kan? Apakah saya menjiplak kamu? Meskipun menciptakan dua lagu, lalu bagaimana? Hanya bisa membuktikan Anda memiliki kemampuan kreatif. Tidak bisa membuktikan Suo Nian Jie Sing He, bukan menjiplak Fang Lao. Benar, hanya dua lagu saja. Suo Nian Jie Sing He adalah kamu yang menjiplak. Dua lagu tidak cukup. Lalu 10 lagu, 100 lagu. Ah, masih 10 lagu, 100 lagu, mimpi di siang bolong. Ah, lirik dan melodi seperti ini, juga berani menyanyikannya, memalukan. Masih saya yang kamu kurung. Dengar saja sudah mengotori telinga kami. Ini jelas sebuah lagu hits, lagu seperti apa yang bisa disebut lagu hits. Kalian mengerti, tidak mengerti diam saja. Kekuatan Lin Tianho ini sungguh menakutkan dalam waktu singkat. Dia masih bisa menciptakan. Aku adalah burung yang terkurung. Sudah lupa betapa tingginya langit. Lirik yang begitu menyedihkan. Ternyata diciptakan langsung di panggung. Ibu di atas panggung. Sungguh bersinar. Cukup, jangan nyanyi lagi. Bagaimana bisa? Ini baru beberapa lagu. Bagaimana bisa? Setiap lagu adalah hit, dan semuanya improvisasi langsung di panggung. Dengan kemampuan seperti ini, mana perlu menjiplak. Jangan nyanyi lagi. Kamu tidak menjiplak. Hit itu juga karyamu. Perusahaan Yin Huang memberiku 50 juta untuk menuduh kalian menjiplak. Sungguh keterlaluan menuduh Lin Tianho. Hah, Fang Lao, karena uang bisa dibeli. Menuduh orang baik. Yin Huang untuk melawan Lin Tianho. Sungguh, semua cara kotor digunakan. Omong kosong, Yin Huang tidak melakukannya. Tidak ada gunanya bicara lagi, karena kalian kalah. Maka bawa papan itu keliling lapangan. Papan sudah disiapkan untuk kalian. Cepat bawa keliling lapangan. Kenapa tidak cepat bawa? Dunia musik menjadi seperti ini karena orang seperti mereka. Pantas, kata-kata di papan itu sangat cocok untuk mereka. Lin Jing, penghinaan yang kuterima. Aku pasti akan membalasnya. Selalu siap, masih ada satu putaran lagi. Sudah cukup, kamu tanpa Yin Huang. Lin Jing, kamu bukan siapa-siapa. Siapa bilang, aku Changin. Persidia menandatangani ini kontrak dengan 100 juta. Untuk merekrut Lin Tianho, aku Zhu Huo. Bersedia mengundang Lin Tianho sebagai duta perusahaan kami. Dan juga akan berinvestasi pada Lin Tianho. Membuka perusahaan baru. Kalian ingin melawan Yin Huang. Bagus sekali. Semua kalian dengarkan, mulai sekarang. Yin Huang akan sepenuhnya melawan Lin Jing. Menghapus, mendukung Suanyi. Sebagai generasi baru Tianho, untuk kalian. Orang yang berdiri di belakang Lin Jing, Yin Huang, akan memblokir satu persatu. Lin Tianho, kamu tidak perlu khawatir. APA yang baru saja saya katakan masa berlaku, saya juga. Kita lihat saja nanti. Lin Tianho, apa pendapatmu? Apakah akan menandatangani kontrak dengan kami Changin atau? Terima
kasih atas kepercayaanmu, Chen Gewang. Tapi maaf, saya berencana menerima investasi dari CEO Xiang. Mendirikan perusahaan hiburan saya sendiri. Bagus sekali, Lin Tianho. Tidak masalah, saya menghargai pilihanmu. Semoga kita punya kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Tentu saja, menggunakan lagu yang saya tulis. Juga bisa bekerja sama dengan perusahaan seperti Changi. Menciptakan lebih banyak Tianho dan Gewang. Dan pasti akan membuat investasi CEO Xiang. Dari hari ini, Bingley Entertainment resmi berdiri. Terima kasih semuanya, Bingley Entertainment bisa begitu cepat berdiri. Selain berterima kasih kepada CEO Xiang dari Juho, juga ingin berterima kasih khusus kepada Chen Gewang, serta kepercayaan dari para CEO. Lin Tianho bisa kembali ke dunia musik. Benar-benar peristiwa besar di dunia musik Daxia. Dalam 15 tahun terakhir, saya selalu menantikan hari ini. Ya, kita sudah menunggu hari ini terlalu lama. Kalian tidak perlu khawatir. Mulai hari ini, Bingley Entertainment pasti akan mendorong dunia musik Daxia kembali ke puncak. Tapi Yin Huang Entertainment pasti akan menekan kita dari semua sisi. Kita berbicara dengan kemampuan. Selanjutnya, saya akan menulis lagu untuk para penyanyi dari setiap perusahaan. Saya ingin Yin Huang tahu, dunia musik bukan hanya milik mereka. Menulis lagu satu persatu, menulis begitu banyak lagu. Masih terlalu sulit. Sangat sulit, bukan hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tapi ibu saya bukan orang biasa. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Lagu-lagu sudah saya tulis. Tidak heran Lin Tianho sudah siap sebelumnya. Begitu banyak lagu, untukmu aku keinginan. Gadis di jembatan, mawar yang menunggu cinta. Semua ini adalah kualitas lagu emas, Lin Tianho. Seberapa banyak kemampuanmu yang tersembunyi? Tidak ada habisnya, tidak pernah habis. Selanjutnya, pukulan pertama untuk Yin Huang adalah kamu, Raja Lagu Chen. Aku. Percaya padaku, lagu ini. Gaya bernyanyiku selalu semangat dan tinggi, gaya lagu ini. Mungkin tidak cocok untukku. Lagu ini pasti akan membawamu ke level yang lebih tinggi. Membantu kamu menjadi penyanyi harta nasional. Gaya ini untukku adalah percobaan baru. Apakah rakyat bisa menerimanya? Yin Huang masih mengawasi kita. Sebenarnya, suaramu lebih cocok untuk lagu-lagu yang lembut dan menyentuh. Lagu ini adalah yang kubuat khusus untukmu. Baik, penilaian Ratu Lin. Pasti tidak akan salah, aku akan menyanyikannya. Bagus, bisa lebih lembut lagi. Sempurna, langsung rilis saja. Mengapa lagu ini? Setelah dirilis langsung menduduki puncak tangga lagu. Tenanglah, Yin Huang ingin menghancurkan mereka. Semudah memencet semut. Terakhir kali membuatku malu di depan umum. Aku tidak akan membiarkan mereka. Masuklah, Direktur Luo. Lagu Chen Chang, dengan segala cara. Aku tidak ingin melihat ulasan bagus. Mengerti? Mengerti. Sepertinya Yin Huang mulai bertindak. Lagu Raja Lagu Chen sebenarnya mendapat ulasan bagus terus. Sekarang semua dijejali ulasan buruk, seharusnya sudah dipikirkan. Tapi tetap terima kasih, Ratu Lin yang menulis lagu untukku. Membuatku menemukan jalur baru. Itu juga karena suaramu sendiri dan kemampuan bernyanyi memang kuat. Begitu terus bukan solusi, lagu ini. Kalau terus dapat ulasan buruk, mungkin akan dihapus. Jangan khawatir, kita tidak hanya punya satu lagu. Sekarang rilis lagu-lagu dari beberapa penyanyi lainnya. Semua, aku ingin melihat apakah Yin Huang bisa mengatasinya. Direktur Luo, Bingley Entertainment mereka kenapa? Mereka merilis 10 lagu lagi, dan setiap lagu tetap populer. Apa? Terus cari buzzer untuk ulasan buruk. Direktur Luo, uang untuk satu lagu sebelumnya. Sudah menghabiskan sebagian besar uang tunai, 10 lagu ini. Jangan banyak bicara, lakukan seperti yang kukatakan. Ya, benar-benar Ratu Lin, lagu yang ditulisnya begitu menakjubkan. Semuanya masuk trending dan penuh pujian. Ya, pemandangan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yin Huang ini pasti gila, sampai segitunya melawan kita. Sen siap lego, dia sua banyak buzzer, tidak dekat.
Rantai keuangannya putus. Mereka terlalu takut kalah. Lalu sekarang harus bagaimana? Kalau saja aku bisa membantu. Kamu bisa membantu. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu bersedia debut sebagai penyanyi kontrak Bingley? Aku? Yin Huang sekarang fokus mengawasi lagu-lagu online kita. Maka kita beralih ke offline. Adakan konser debut besar-besaran. Ide bagus, serang Yin Huang secara mendadak. Ya Bing, kamu mau? Bisakah aku? Aku ingat, dulu kamu pernah menang. Tempat kedua di kompetisi menyanyi sekolah. Setelah itu lama tidak menyanyi. Sebenarnya aku suka menyanyi. Tapi, Mungkinkah aku pulang. pulang? Gimana hasil kompetisi kalian? Aku juara pertama. Juara pertama, bagus sekali. Ya Bing gimana? Aku juara kedua. Juara kedua juga bagus. Dua putri mama memang hebat. Kamu harus bayarin aku. Aku mau belajar musik. Aku mau jadi penyanyi besar. Belajar musik. Itu pasti butuh banyak uang. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus bayarin aku. Baiklah, mama akan kerja lebih keras. Pasti biayain kamu belajar musik. Itu bolehlah. Ya Bing, kamu juga mau belajar musik kan? Dia juara kedua. Apa yang perlu dipelajari? Aku tidak mau belajar. Selama ini, kamu selalu mengalahkan Yating. Karena takut mama terlalu lelah, makanya tidak belajar musik. Sayang sekali. Bakat musikmu terkubur. Aku memang tidak mau menambah beban keluarga. Saya punya rumah yang hangat ini. Sudah sangat cukup buat saya. Kamu tidak pernah menjadi beban ibu. Mulai hari ini, saya akan mengajarimu sendiri agar kamu bisa sukses debut. Bagus sekali. 3 lagu sudah dihapus. Jika ini terus berlanjut, lagu mereka akan segera hancur. Untuk menekan Bingley Entertainment, kami sudah menghabiskan miliaran dana. Kali ini mereka pasti hancur. Xiao Luo, ada masalah besar. Jangan panik seperti itu. Katakan saja, Bing Yu Entertainment sedang menjadakan konser debut untuk Lin Yabing. Apa? Ulangi sekali lagi. Mereka sedang mengadakan konser debut untuk Lin Yabing. Mereka sengaja menjebak kita. Secara online. Lalu mereka beralih ke aktivitas offline. Baik online maupun offline, saya tidak akan membiarkan mereka menang. Kamu segera bawa Yating ke lokasi konser debut. Saya tidak akan pernah membiarkan Lin Yabing debut dengan lancar. Saya akan pergi sekarang. Wah, Lin Tianho. Hari ini putri Anda debut. Kami sangat menantikannya. Ya, karena dia putri Anda. Pasti banyak belajar dari Anda. Terima kasih sudah datang. Yabing memang sangat berbakat. Yabing, mereka berdua adalah pencipta lagu terkenal. Belajar banyak dari mereka. Halo senior, saya pasti akan belajar dengan baik. Tidak usah sungkan. Acara yang ramai seperti ini. Kenapa tidak mengundang Yin Huang? Apakah takut Yin Huang tidak mau berurusan dengan perusahaan kecil seperti kalian? Takut tidak bisa menanggung malu. Acara debut diadakan di tempat kumuh seperti ini. Ini benar-benar acara debutmu. Baju apa ini? Sampah? Berapa hari kalian tidak sikat gigi? Bicaranya begitu bau. Tamu adalah tamu, apa kita yang hadir? Lin Yabing tidak bisa menyanyi. Kurasa Lin Yabing ini mungkin tidak bisa menyanyi. Benar-benar sampah. Kenapa bicara begitu kasar? Buru-buru tidak bisa hidup sampai besok. Aku bicara denganmu. Lin Yabing ini bisu, kalian yang bicara untuknya. Ibu mengajarkan banyak hal, bahkan menulis lagu untuk kami berdua. Meskipun kamu tidak ada, aku tetap bisa menyanyi. Mengapa semua hal kamu berikan kepada anak angkat, sementara aku tidak punya apa-apa? Orang sepertimu tidak pantas jadi ibu, kamu tidak berhak bicara begitu. Kamulah yang pertama kali menolak ibu, saat kamu memberikan surat pemutusan hubungan ibu dan anak. Untuk ibu tanda tangan, kamu seharusnya tahu nasibmu. Apa yang aku tidak mau, kamu anggap berharga, dengan kemampuanmu. Pasti menyanyi seperti setan. Baiklah, kalian semua dengarkan.
Suara Lin Tianho masih membuat orang terpukau. Sungguh luar biasa. Lirik lagu ini penuh dengan emosi yang mendalam. Air mataku tak sengaja mengalir. Yabing juga tampil dengan baik. Kerja sama mereka berdua sempurna. Kamu benar-benar menikmati keuntungan. Menyanyi bersama siapa yang tidak bisa? Kucing dan anjing pun bisa menyanyi lebih baik darimu. Lagu ini ditulis oleh Lin Jing. Dan dinyanyikan juga oleh Lin Jing. Bahkan acara peluncuran ini, karena Lin Jing, Lin Yabing baru bisa ada. Kalau bukan karena Lin Tianho, aku tidak akan tahu. Siapa Lin Yabing ini? Benar juga, Lin Yabing ini selalu berada di bawah perlindungan Lin Tianho. Baiklah, aku akan menyanyi sendiri. Baru beberapa baris, kok sudah habis? Apakah karena kemampuannya terlalu buruk, tidak berani lanjut menyanyi? Sungguh lucu, orang rendahan sepertimu. Tidak pantas memiliki panggung. Sekarang tidak bisa menyanyi lagi. Tidak ada musik latar pun, aku masih bisa menyanyi. Menyanyi tanpa musik pun masih enak didengar. Tidak seperti yang mereka bilang, tidak bisa menyanyi. Lagu ini sangat enak didengar. Ini pasti lagu baru. Belum pernah dengar sebelumnya. Tidak boleh, aku tidak boleh membiarkannya sukses debut. Kamu jangan harap. Kemampuan bernyanyi Yabing ternyata sangat hebat. Setiap gerakannya di atas panggung sangat mirip dengan Lin Tianho. Ya kalau tidak bilang aku benar-benar mengira. Yabing adalah anak kandung Lin Tianho. Maaf, baru saja ada sedikit masalah. Semoga kalian suka lagu yang baru saja dinyanyikan. Suka banget, suka banget. Liriknya benar-benar bagus. Bisa merasakan semangat yang penuh. Dan tidak hanya liriknya, bagus komposisinya, juga berkualitas. Asal bersenandung saja sudah enak didengar. Perusahaan kecil memang perusahaan kecil. Peralatan untuk acara debut saja tidak siap. Sepertinya hari ini tidak bisa terlaksana. Yin Huang Entertainment apalah dibandingkan. Hanya bisa menggunakan cara-cara kotor. Apa maksudmu? Apa hakmu mencemarkan nama Yin Huang Entertainment?
Bingley Entertainment kalian adalah tempat sampah. Orang-orang yang dibawa keluar semuanya sampah. Kamu ini siapa sih? Anjing peliharaan Yin Huang. Berkokok seenaknya di depanku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kami Yin Huang selalu jujur dan terbuka. Selalu memimpin dunia hiburan. Tidakkah kalian sadar ada seseorang yang hilang di sekitar kalian? Apa Mojie kenapa tidak ada? Apa yang kalian lakukan pada Mojie? Benar-benar licik. Kenapa tidak bertanya? Mojie kalian yang baik apa yang dia lakukan? Mojie apa yang mereka lakukan padamu katakan. Yin Huang pasti akan membuat mereka membayar. Dia yang diam-diam pergi ke belakang panggung, memadamkan musik latar Yabing, merusak penampilan di tempat. Tidak. Aku hanya tersesat di kamar mandi. Tidak sengaja sampai ke belakang panggung benar. Di sini bahkan tidak ada tanda tersesat tempat. Masuk akal dengar itu. Kalian ini benar-benar fitnah. Fitnah aku muntah. Ayo lihat sendiri. Yin Huang benar-benar tidak melakukan hal yang baik. Untung kami memilih bekerja sama dengan Lin Tianho. Semua ini dia lakukan sendiri, tidak ada hubungannya dengan Yin Huang. Benar, kami sama sekali tidak tahu semua ini dia lakukan sendiri. Kalian berdua seharusnya jadi koki. Sayang sekali. Jago banget nih lempar tanggung jawab. Serahkan Mojie ke kantor polisi. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Nyonya Luo, tolong aku, jangan bawa aku ke kantor polisi. Kalian juga bisa pergi dari sini, ini adalah anakku. Acara debut Yabing. Lagu Lin Yabing ini kan juga lirik dan musiknya kamu yang nulis. Kalau nggak dia cuma sampah. Lagu yang dinyanyikan Yabing bukan aku yang nulis. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang nulis? Lagu ini aku sendiri yang nulis. Nggak nyangka nih Bingley Entertainment. Demi mempromosikan Lin Yabing sampai berani nulis lagu untuknya. Bener-bener nguras otak. Nulis lagu untuk orang lain maksudnya. Lagu Lin Tianho diberikan ke Lin Yabing. Dibilangnya Lin Yabing yang nulis. Bisa aja ya caranya. Dunia hiburan memang kacau. Lagu ini Yabing sendiri yang nulis, gak ada hubungannya sama aku. Anak kecil yang belum berpengalaman. Gak mungkin bisa nulis lagu kayak gini. Lirik lagu ini memang bagus tapi terdengar masih agak mentah dan kurang matang. Kemungkinan besar bukan Lin Tianho yang nulis memang benar. Dibandingkan dengan karya-karya Lin Tianho yang matang dan penuh kreativitas. Masih ada beberapa kekurangan kecil, aku yakin lagu ini Yabing sendiri yang nulis. Kurasa kalian semua udah dibeli sama Bingley. Makanya bisa seenaknya membalikan fakta. Siapa sih yang ngomong jujur? Nggak tahu juga. Aku dari kecil suka banget sama musik. Walaupun nggak pernah belajar secara formal, tapi aku suka nulis lirik dan musik sendiri. Lagu ini aku yang nulis, pengen ku berikan untuk Mama. Aku ini udah belajar musik secara formal. Kamu cuma anak angkat yang kebetulan diambil. Nggak mungkin bisa saingan sama aku. Suaranya juga bagus ya. Lagu ini bisa bikin aku merasakan suasana lagunya. Memang kedengaran dia belajar musik secara formal. Skill vokalnya lebih bagus dari Lin Yabing. Kemampuan nulis lagunya juga nggak kalah. Tapi masih terlalu terikat sama aturan. Kalau dia bisa lebih bebas pasti lebih bagus lagi. Liriknya juga bagus banget. Bisa bikin kita membayangkan suasana lagunya. Lagu ini memang bagus. Tapi terlalu pamer kemampuanmu. Kurang sedikit perasaan. Bahkan jika ada kekurangan, itu tetap Lin Yabing. Puncak yang tidak akan pernah bisa kau capai. Kau meremehkan Yabing. Kemampuannya jauh lebih dari ini. Sejak kecil, Lin Yabing tidak pernah bisa mengalahkanku. Kali ini juga sama. Aku tidak pernah lebih buruk darimu.
Kali ini aku tidak akan mengalah lagi. Penampilan Lin Yabing sama sekali tidak terlihat. Seperti dia belum pernah belajar. Tapi penampilannya lebih berjiwa dan lebih enak didengar dibandingkan Lin Yating yang belajar secara sistematis. Benar, ini perasaan yang melompat keluar. Seluruh gaya lagu dipenuhi dengan kehidupan. Liriknya singkat tapi menyentuh. Setiap kata berharga. Menyentuh hati. Kamu menggunakan teknik nyanyian opera dalam lagu ini. Kontrol napasmu tepat sekali, lagu ini begitu dirilis. Pasti akan masuk daftar lagu panas. Yabing, aku tidak menyangka kamu punya bakat sehebat ini. Aku yakin suatu hari nanti, kamu pasti akan melampauku. Lin Ratu dan Raja Lagu Chen memberi penilaian setinggi ini. Apakah Lin Yabing akan menjadi ratu berikutnya? Tidak mungkin, sejak kecil. Kamu tidak pernah bisa mengalahkanku, kompetisi penyanyi sekolah juga hanya juara kedua. Sama sekali tidak mungkin punya level seperti ini. Itu karena aku tidak ingin membuat ibu susah. Sejak kecil aku selalu mengalah padamu, termasuk dalam kompetisi penyanyi sekolah. Lin Jing, Phoenix Sound dan Bing Music belum selesai. Kita lihat saja nanti. Baik, aku tunggu. Lin Yabing, kamu bajingan. Semua ini salahmu. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Malah menambah popularitas debutnya Lin Yabing. Bukan karena Lin Jing mereka terlalu licik. Benar, asalkan Phoenix Sound memberiku, juga mengadakan konser, aku pasti akan menginjak mereka sepenuhnya. Hanya dengan kamu cuma sampah. Bahkan Lin Yabing pun tidak bisa kalahkan. Phoenix Sound tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untukmu. Kamu, apa maksudmu? Masih belum mengerti. Yin Huang ingin memutuskan kontrak denganmu. Segera hilang dari perusahaan saya. Keluar. Sangat bagus. Benar seperti yang dikatakan Raja Lagu Chen. Lagumu langsung masuk tanggal lagu setelah dirilis. Aku sangat senang, tidak menyangka laguku disukai banyak orang. Mengapa kalian bisa begitu bahagia? Jika bukan karena kalian, aku tidak akan menjadi seperti ini. Kalian semua pantas mati. Hati-hati. Yabing. Siapa yang bisa menyelamatkan putriku Yabing? Hahaha. Lin Yabing. Kamu pantas. Hahaha. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Anda harus menyelamatkannya. Tenang, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi di rumah sakit kami, stok darah golongan A tidak cukup. Golongan A? Ya. Saya golongan A, saya bisa memberikannya. Kerabat dekat tidak boleh melakukan transfusi darah. Bukan, saya ibu angkatnya. Saya tidak memiliki hubungan darah dengannya. Kalau begitu bisa. Xiao Li, bawa dia untuk tes darah. Jika bisa, segera lakukan transfusi. Baik. Terima kasih, Dr. Li. Baik. Lin Yating benar-benar gila, berani menabrak orang dengan mobil. Ya, tidak tahu bagaimana keadaannya. Hei, Ratu Lin ada di sana, cepat. Ratu Lin jangan khawatir, pasti tidak apa-apa. Saya baru saja selesai tes darah, sebentar lagi bisa memberikan darah ke Yabing. Dia pasti tidak apa-apa. Sudah dikatakan kerabat dekat tidak boleh transfusi darah. Hampir saja terjadi masalah besar. Laporan tes darah menunjukkan kalian adalah kerabat dekat. Ini tidak mungkin. Laporan tes pasti tidak salah. Siapa lagi yang golongan A? Saya. Cepat ikut saya, pasien dalam keadaan kritis. Yabing,
adalah putri kandung saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, aku harus menyelidikinya sampai jelas. Tenang saja, Yabing sudah tidak dalam bahaya lagi. Benar, kalau kamu terlalu khawatir sampai sakit, Yabing pasti akan merasa sedih. Untung ada kamu yang tepat waktu memberikan darah untuk Yabing. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngomong-ngomong, hasil penyelidikan tentang asal-usul Yabing sudah keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini, saat Yabing baru lahir, ada orang yang dengan jahat menukar bayinya sendiri dengan Yabing. Kemudian istriku meninggal karena penyakit, dan Yabing dikirim ke panti asuhan. Jadi, Lin Yating. Dia bukan anak kandungku. Ya, benar. Untungnya, dulu ketika aku menjadi sukarelawan, aku menampung Yabing. Kalau tidak, anak kandungku mungkin akan terus hidup di luar sana. Syukurlah, meskipun tanpa disadari, hubungan ibu anak di antara kalian berdua masih tetap terjalin. Apakah Lin Yating sudah tertangkap? Polisi sedang berusaha keras menangkapnya. Segera umumkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap Lin Yating. Barang siapa yang melihat atau berhasil menangkap Lin Yating, aku akan memberikan hadiah uang yang sangat besar. Aku pasti akan membuat Lin Yating membayar atas apa yang dia lakukan. Penyanyi terkenal Lin Yabing ditabrak. Saat ini masih dalam kondisi koma. Ice Music menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang pelaku tabrakan Lin Yating. Kenapa aku kehilangan segalanya? Kenapa? Meski begitu kamu masih belum mati, Lin Yabing. Lin Yabing. Aku ingin kamu mati. Lin Yabing, aku ingin kamu mati. Sudah 3 hari, kenapa Yabing masih belum sadar? Dokter bilang Yabing masih butuh waktu untuk pemulihan. Dia pasti akan bangun. Tapi, Kamu sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Kamu pulang dulu dan istirahatlah. Biarkan aku yang menjaga di sini. Yabing masih belum sadar juga. Aku tidak tenang. Ayo, aku bawa kamu ke kantin rumah sakit untuk makan sesuatu. Aku tidak lapar. Kalau kamu sampai jatuh sakit, bagaimana kalau nanti Yabing bangun? Siapa yang akan merawatnya? Baiklah. Sudah lama menunggu. Akhirnya keluar juga. Lin Yabing, buka matamu dan lihat siapa aku. Seharusnya kau sudah mati. Jika bukan karena kau, aku tidak akan menjadi seperti ini. Kau suka bilang aku tidak punya hati, kan? Ayo, bangun dan terus mencaci maki. Hahaha penjahat, aku akan membunuhmu. Berhenti, Yabing. Lin Yating. Lin Yating, kau gila. Kau masih berani membunuh lagi. Pergi, hari ini aku pasti akan membunuhnya. Selama aku ada, kau tidak akan bisa menyakiti Yabing sedikit pun. Lepaskan aku, dia harus mati hari ini. Diam, jangan bergerak. Untung aku merasa tidak enak tadi dan langsung kembali. Kalau tidak, Yabingku akan. Sudah aman, aku akan mengantar Lin Yating ke kantor polisi. Tidak boleh, ibu. Aku adalah anakmu, anak kandungmu. Kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Pergi. Kau bukan anak kandungku. Yabinglah yang sebenarnya. Bagaimana kau tahu? Kau tahu kau bukan anak Lin Tianho. Kapan kau tahu kau bukan anakku? Saat pemeriksaan kesehatan di SMA, ada masalah dengan golongan darah. Aku langsung tahu. Ternyata, kau sudah tahu sejak lama. Kau bukan anakku. Kau merebut posisi anak kandungku. Dan melakukan hal-hal yang menyakiti anak kandungku. Tidak seperti itu. Aku adalah anakmu. Asalkan dia mati, aku akan menjadi satu-satunya anakmu. Tidak mungkin. Segera bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Pergi. Yabing. Yabingku. Akulah ibumu yang sebenarnya. Setelah kau tahu kabar ini, apakah kau akan senang? Cepatlah bangun. Setelah kau bangun, Mama pasti akan menebus kesalahanku padamu. Yabing. Mama cepat-cepat. Di mana kue ulang tahunku? Ini dia.
Selamat ulang tahun, anak-anakku yang tersayang. Cantik sekali ini strawberry. Ayo kita nyanyikan lagu ulang tahun bersama. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Buatlah permintaan. Ya ayo tiup lilin bersama. Jangan kamu tiup. Yating. Hari ini adalah ulang tahunmu dan Yabing bersama. Kue itu untuk dibagi, kenapa kamu tidak biarkan dia tiup lilin? Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Hari ini dia tidak boleh tiup lilin. Hari ini hanya ulang tahunku. Kuenya juga hanya untukku. Kamu. Terkepie-pie mama. Aku tidak suka kue strawberry. Aku paling suka tahu buatan mama. Aku makan tahu saja sudah cukup. HMPH. Semua salahku. Anak kandungku ada di sampingku. Tapi aku membuatmu menderita sejak kecil. Mama. Yabing, kamu sudah bangun. Dokter, anakku sudah bangun, dia sudah bangun. Mama, aku sudah baik. Tidak perlu panggil dokter. Baguslah sudah bangun. Aku ingin minum mama. Ah, baik. Ini. Yabing. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Meskipun aku tidak bisa bangun, tapi aku mendengar semua yang kalian bicarakan. Kamu sudah tahu semuanya. Ya? Kamu adalah anak kandungku, semuanya salahku. Aku membuatmu menderita begitu banyak. Aku tidak menderita. Kamu selalu baik padaku, bukan? Yabing, kenapa kamu belum tidur? Aku sedikit haus, jadi keluar minum. Mama, kenapa kamu baru pulang dari luar? Lihat, Mama beli apa buat kamu. Kue strawberry. Sebenarnya kamu suka kan? Suka sama Mama. Selamat ulang tahun, Yabing. Buatlah permohonan. Ayo tiup lilinnya. Aku senang tahu kamu adalah ibu kandungku. Karena aku tahu, aku tidak pernah dibuang. Wah, sepertinya kalian sudah saling mengenal sebagai ibu dan anak. Ini buah yang kubawa untuk Yabing. Iya, terima kasih. Dokter bilang setelah Yabing bangun, dia bisa istirahat dengan tenang, dia sudah bisa pulang. Bagus, aku sama sekali tidak suka tinggal di rumah sakit. Tidak boleh, kamu masih harus banyak istirahat. Oke. Lin Tianho, 3 hari lagi, adalah kompetisi penyanyi global. Dunia musik Tiongkok sangat membutuhkanmu. Mama, aku yakin kamu pasti bisa. Tenang. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Kami membawa hadiah untuk diberikan kepada para penyanyi Tiongkok. Hadiah ini sangat cocok untuk kalian. Kamu adalah wakil Tiongkok dalam kompetisi ini. Aku bukan, kalian berani menghina penyanyi Tiongkok seperti ini. Tunggu sampai Lin Tianho datang, dia pasti akan mengajari kalian. Tianho juga tidak pantas. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Kapan Lin Tianho bisa datang? Pasti Lin Tianho sudah datang, kalian tunggu saja kalah. Kok dia sih? Hadirin sekalian, kompetisi penyanyi global kali ini akan diwakili oleh Suani dari Tiongkok. Kok kalian sih? Tentu saja kami. Siapa lagi? Yang pantas mewakili Tiongkok. Suani, kamu siapa? Pantas bertarung melawan kami. Dengan aku sebagai wakil. Pasti mudah, kenapa? Kalian semua takut ya? Siapapun yang Tiongkok kirim. Pasti kalah, kamu. Benar. Berani bicara besar. Aku yang akan melawanmu dulu. Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut pada kami. Teriak kalau kamu sampah. Penyanyi dari Sia semuanya sampah. Baik, kalau kamu kalah. Kamu harus berlutut. Akui aku Suani. Adalah penyanyi nomor 1 di dunia. Kamu pikir bisa menang? Mimpi.
Suani yang akan bertanding. Bisa menang gak Suani? Kamu gak layak mewakili Xia, kamu gak pantas. Hanya Lin Tianho, dia yang layak. Lin mana? Xia sangat membutuhkannya. Dia di mana aja gak tahu. Dia gak layak mewakili Xia, kamu. Iya, bukannya Lin Tianho. Akan mewakili Xia bertanding, kenapa belum muncul? Lin Tianho pasti sedang dalam perjalanan. Nah, aku kasih tahu ya, Lin gak bisa datang. Gimana? Kenapa mobil malah rusak sekarang? Sama sekali nggak bisa, aku curiga, mobil pasti diutak-atik. Untung kita bertiga cepat turun, kalau nggak nyawa bisa melayang. Pasti ulah Yin Huang, mereka berani mencoba membunuh kita. Masalah ini, aku pasti akan membalas mereka. Tapi sekarang yang penting, kita harus cepat sampai ke tempat lomba. Salahku, sebelum berangkat cek mobil dulu. Bukan salahmu, siapa yang nyangka? Mereka licik sekali. Lin Tianho, kenapa belum sampai? Luoyu bawa Suani. Sedang ribut di sana. Mobilku rusak. Apa, kalian baik-baik saja? Orangnya baik tapi mobilnya rusak total. Pasti ulah Luoyu, nggak heran dia yakin sekali. Kamu nggak bisa datang. Kamu bantu tenangkan situasi, aku akan segera datang. Baik, wah untungnya, wah. Sang, kenapa kamu di sini? Ceritanya panjang. Kamu antar Lin Tianho ke tempat lomba dulu, baik. Aku pergi dulu, kalian hati-hati. Tenang, ada aku. Ayo kita pergi. Kalian mau bertanding nggak? Kalau nggak mau, pergi aja semua. Lagi pula penyanyi dari Xia. Kami nggak pernah anggap. Tentu aja kita harus ikutin aturan yang tadi. Aku yang akan melawan kalian. Biar kamu tahu. Apa itu penyanyi sebenarnya? Yang paling hebat dari Yamada Motoyama adalah, dia bisa nyanyi sopran meskipun cowok. Suara tingginya itu jurus andalannya. Lagu ini masih begitu energetik, sampai aku pun ikut bergoyang. Suara tinggi yang susah banget, emang pantas disebut penyanyi nomor 1 di negara kita. Lin Tianho, cepatlah datang. Lagu Yamada Motoyama ini langsung bikin penyanyi dari Xia takut sampai ngompol. Mungkin nanti nggak berani nyanyi lagi. Suani pasti kalah. Bukannya kamu selalu pengin ngalahin Lin Jing. Hari ini kesempatanmu. Kamu harus menang. Aku pasti akan menginjak Lin Jing. Di bawah kakiku. Gimana, udah lihat? Kemampuan penyanyi sebenarnya. Kamu sampah kecil. Kayak kamu, pantas disebut penyanyi nomor 1. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu nggak pantas disebut penyanyi nomor 1. Bahkan kuku jariku, kamu nggak bisa nandingin. Ngomong banyak juga nggak ada gunanya. Sekarang giliranmu nyanyi. Oke. Aku nyanyi ya aku nyanyi. Mending kamu siap-siap aja buat berlutut. Nada lagu ini sangat tinggi. Kalau Suani bisa nyanyi dengan sempurna, menang juga bukan gak mungkin. Susah banget di seluruh Xia. Sekarang yang bisa nyanyi lagu ini dengan sempurna, cuma Lin Tianho. Suani, di pundakmu ada seluruh industri musik Xia. Semoga kamu bisa nyanyi dengan baik. Aku bilang aja kamu sampah kecil. Nyanyi kayak gini. Berani bilang diri penyanyi. Kalau udah kalah, cepatlah berlutut. Teriak kalau kamu sampah.
Aku Suani. Cuma penyanyi sampah. Dia sudah mempermalukan negara kita. Dan semua penyanyi dari negara kita juga sampah. Kok Lin Tianho belum datang juga? Negara kita, penyanyi negara kita. Diam kau. Kau nggak pantas mewakili penyanyi negara kita. Lin Tianho, akhirnya kau datang. Yabing dan yang lain mana? Aku duluan, mereka sebentar lagi sampai. Nggak mungkin. Lin Jing ternyata nggak mati. Aku tahu Lin Tianho nggak akan tinggalkan negara kita dengan Lin Tianho di sini. Akhirnya kita bisa angkat kepala lagi. Jadi menurut mereka, kau yang bisa saingin kita. Betul, aku yang akan melawan kalian. Meskipun kau adalah Tianho dari negara kita, di depan para penyanyi asing ini, kau cuma sampah. Betul, lagu-lagumu dibandingin sama mereka. Cuma lagu receh doang. Aku mau berguru sama 3 maestro ini. Penyanyi negara kita semuanya sampah. Aku mau lepas dari sampah secepatnya. Bukannya negara kalian. Ada pepatah kuno yang bilang orang yang tahu keadaan. Itu orang bijak, bagus. Kami akan terima kau sebagai murid. Terima kasih, Shifu. Kalian berdua itu benar-benar pengkhianat pengecut. Aku sarankan kau juga cepat-cepat berlutut dan berguru sama kami. Jangan harap, selama aku masih ada, kalian nggak akan pernah menang. Nada tinggi buatku gampang banget. Wah, gampang banget ya. Ayo kita adu, hari ini aku akan bikin kau berlutut dan mengakui. Semua penyanyi negara kita sampah. Nggak cuma itu. Kalau kau kalah di kompetisi penyanyi global nanti, selama itu penyanyi dari negara kita nggak akan boleh ikut. Oke, kalau kalian yang kalah, makan semua papan nama yang kalian bawa. Semuanya. Gimana? Berani nggak? Bisa, kami pasti nggak akan kalah. Bandingkan suara tinggi dengan Ben Shantianye, kamu pasti kalah. Ternyata masih ada kemampuan, tapi masih kalah denganku. Suara Ratu Lin memang bisa menembus jiwa. Suara Ratu Lin tinggi dan panjang. Sangat menggambarkan gelombang laut yang dahsyat. Suara tinggi yang sempurna seperti ini. Hanya Ratu Lin yang bisa melakukannya. Lagu yang kamu nyanyikan tidak bisa dibandingkan dengan laguku. Dengar itu Lin Jing. Lagu yang kamu nyanyikan itu sampah. Nadanya tidak cukup tinggi. Tidak bisa mengalahkan guruku. Lagu kecilmu ini, masa berani pamer? Kalian benar-benar tebal muka. Siapa bilang aku cuma punya satu lagu? Kalau satu lagu tidak cukup, aku akan nyanyi sampai kalian menyerah. Apa maksudnya? Maksudmu, kamu baru saja menyanyikan lagu dengan nada tinggi, dan masih akan menyanyi lagi. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Benar, aku bisa menyanyikan 10 lagu, 100 lagu. Selama aku mau, aku bisa. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melakukan nyanyian nada tinggi berturut-turut. Bahkan aku tidak bisa. Kamu pasti sedang berlagak di sini. Nyanyian nada tinggi berturut-turut, bahkan Ben Shantianye tidak bisa. Apalagi kamu. Kemampuan Ratu Lin memang tidak bisa diremehkan. Tapi cara menyanyi seperti ini agak berisiko. Ratu Lin sudah berusaha maksimal. Lebih baik tidak terlalu sombong. Tidak tahu diri. Kita tunggu saja pertunjukannya. Lin Jing, kamu sedang menggali lubang. Untuk dirimu sendiri, aku tunggu saja. Bagaimana kamu akan berlutut dan menyerah? Kalau bisa, goyangkan otak kalian dulu baru bicara denganku. Yang akan berlutut adalah kalian yang lemah. Ini tidak mungkin.
Aku tidak percaya, ini tidak mungkin. Aku belum selesai. Nyanyian nada tinggi berturut-turut masih bisa stabil seperti ini. Untuk Ratu Lin, menyanyikan nada tinggi. Semudah bernapas. Bagaimana mungkin? Suara dan aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Ya ampun, inilah kekuatan Lin, sang ratu. Bernyanyi sampai lampu meledak, memang pantas disebut ratu. Sangga membagakan negara kita, Tasya. Pasti, semangat, semangat, Lin sang ratu. Sudah, jangan bernyanyi lagi. Belum sampai 10 lagu, kamu sudah menyerah. Aku kalah. Tapi hanya aku. Mereka belum bertindak. Lagu-lagu Dacia tidak selemah yang kalian bayangkan. Sebaliknya, itu adalah harta karun. Siapa yang ingin melawan Dacia? Hanya ada satu kata. Jangan terlalu sombong, aku yang akan melawanmu. Aku sudah menyiapkan panggung duet dance. Kamu sendirian, dengan apa kamu melawanku? Kamu pasti kalah, Jinyan Er. Mengeluarkan jurus pamungkasnya. Aku sarankan kamu menyerah dan berlutut sekarang. Dance dan nyanyian Jinyan Er hampir tak terkalahkan. Sekarang malah mau dance berdua. Ya, Lin sang ratu sendirian. Sepertinya Dacia akan kalah lagi. Berdua ya berdua. Penyanyi Dacia bukanlah orang sembarangan. Raja Chen, apakah kamu bersedia bernyanyi dan dance bersamaku? Sebagai penyanyi Dacia, tentu saja aku bersedia. Apa? Lin sang ratu ternyata ada di sini. Langsung mengundang Raja Chen untuk kolaborasi duet. Mereka berdua memang penyanyi Dacia yang sangat berbakat. Tapi sepertinya mereka belum pernah bekerja sama di atas panggung. Kalian datang untuk bercanda ya? Tim yang dibentuk dadakan pasti tidak ada chemistry-nya. Seperti ini juga berani melawanku. Aku pikir mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan penampilan di atas panggung. Sama sekali. Tidak perlu kamu khawatirkan. Tim yang dibentuk dadakan bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Dance dan nyanyian Lin Jing sungguh. Tenang saja, dance dan nyanyian Lin Jing tidak akan bisa mengalahkan Jinyan Er. Jangan banyak bicara. Aku duluan, aku dan partner. Tapi ada keharmonisan selama bertahun-tahun. Kamu tunggu saja untuk berlutut. Tidak masalah. Tarian yang dinamis ditambah dengan kerjasama yang harmonis. Sungguh panggung yang sempurna, tidak pernah terbayangkan. Ternyata benar-benar membawakan lagu ini. Lagu ini berada di peringkat atas di tangga lagu global. Lagu ini memang berada di peringkat atas. Pertunjukan ini, Lin Jing tidak punya peluang. Bagaimana ini Lin Ratu? Sebenarnya di dalam hati saya masih ada sedikit keraguan, karena sebelumnya kita sama sekali tidak melakukan latihan bersama. Kalau kalah,
kita akan menjadi orang yang dikutuk sepanjang masa. Di kamus saya tidak ada kata jika. Tenang saja. Bagus sekali. Sekarang kalian tahu betapa besar perbedaan penyanyi dari negara kita dengan penyanyi kami, Lin Jing. Menurut saya, lebih baik kamu tidak mempermalukan diri di atas panggung. Langsung menyerah saja. Mau saya menyerah? Kamu bermimpi. Kamu, Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana nyanyian dan tarian dari negara kami adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Silakan. apa ini? Mengapa? Mengapa bahkan duet nyanyi dan menari dia bisa? Dia jelas-jelas sudah meninggalkan dunia hiburan selama 15 tahun dan dilupakan sebagai sampah. Kedua orang ini sangat harmonis, bahkan bisa menggunakan musik untuk menggambarkan pemandangan alam. Benar, mereka pasti sedang menipu kamu. Bagaimana mungkin ini adalah grup dadakan? Lirik yang megah, aransemen musik bergaya nasional. Sangat cocok untuk Raja Lagu Chen. Rap penuh wibawa dari Raja Lagu Chen. Dan nyanyian panjang yang indah dari Lin Ratu, dengan tarian yang serasi. Semuanya begitu penuh semangat. Oh, Lin Jing, kamu pengecut. Kalian sama sekali bukan grup dadakan. Jelas-jelas sudah merencanakan untuk menjebak saya. Jangan karena hati kamu kotor, lalu menganggap semua orang sama seperti kamu. Saya bahkan tidak tahu tentang panggung duet kalian. Bagaimana saya bisa menjebak kamu? Kamu, Penyanyi dari negara kami adalah yang terkuat. Kami menang dalam bernyanyi dan menari, apalagi yang kalian punya. Cepat angkat semuanya. kamu hanya beruntung menang 2 kali. Di hadapanku, kamu tidak pantas. Sista berani berkata begitu, memang ada alasannya. Dia sudah memenangkan Empat kali berturut-turut kejuaraan penyanyi global. Ya, tahun ini Sista pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pasti akan merebut gelar kelima. Dengan kemampuanmu yang tidak seberapa, mau bandingkan dengan Sista, itu sama saja mencari malu. Ketika Sista memenangkan gelar, kamu masih belum tahu di gang mana menjual tahu. Jadi begitu. Ternyata asalmu begitu rendah. Dan kami sama, sekali bukan dari dunia yang sama. Dasia, kalian mengirim orang biasa seperti ini untuk bertanding dengan kami, terlalu meremehkan kami. Apakah urin kalian, Matt, tidak pernah bercermin melihat diri sendiri? 1, 2 semuanya pecundang. Pantas menilai saya. Kamu jahat, aduh. Bagus dipukul. Suani, kamu mengkhianati Dasia, berlutut dan belajar dari penyanyi negara lain, dan malah menghina penyanyi Dasia. Hal yang berhubungan dengan manusia, kamu tidak lakukan sama sekali. Sial, Lin Jing sudah menang 2 kali. Jika dia menang lagi, Yin Huang tidak akan bisa bangkit lagi. Segera tangkap Lin Yabing. Ya, Lin Jing. Jika putrimu ada di tanganku, apakah kamu masih berani menang? Paman Zhang, bukankah katanya akan ada orang yang menjemput kami? Sudah lama belum datang. Seharusnya sudah datang, sudah lama. Tidak tahu bagaimana situasi pertandingan Lin Tianho. Itu ibuku, pasti tidak masalah. Ya, kita harus segera ke lokasi pertandingan, memberi semangat pada Lin Tianho. Saya akan telepon lagi untuk mengejar. Datang. Akhirnya datang. Akhirnya datang. Kenapa datang terlambat? Tidak terlambat waktu tepat? Tidak, ini bukan orang kita. Cepat pergi. KPI. Aduh, jangan ikut campur, cepat pergi, mau lari kemana, ayo. Ayo mulai. Lepaskan aku. Bawa semuanya ke mobil, jangan biarkan mereka lari. Jangan bergerak diam di tempat. Lin Jing, tunggu saja. Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Karena Lin Jing adalah penyanyi terkuat yang diusung oleh Dasia. Hari ini aku akan menginjaknya dengan keras di tanah. Biarkan semua orang di Dasia melihat dia tidak layak. Selesai sudah, 11 Sita marah. Dia selalu menepati janjinya. Penyanyi terakhir yang membuatnya berkata seperti itu. Sudah benar-benar menghilang dari dunia musik, lihat baik-baik. Plakat ini adalah untuk penyanyi Dasia. Untukmu. 11 Sita melawanmu, hanya butuh 30% kekuatan. Sombong hanya akan membuatmu jatuh lebih parah. Ayo maju, aku siap.
Dia menyanyikan lagu ini, lirik dan musiknya adalah simbol cinta yang sangat romantis di tingkat internasional. Lebih lagi dia sudah memenangkan semua penghargaan besar. Ketika nadanya mulai, aku langsung terbawa. Kemampuannya terlalu hebat. Aku hampir tidak bisa menahan air mata. Sulit bagi Lin Tianho untuk tidak kalah. Di hadapanku, kamu tidak bisa. Aku bahkan belum mulai menyanyi. Lin Jing, kamu yakin ingin melanjutkan? Tidakkah kamu merasa aneh? Lin Yabing dan yang lain kenapa belum datang? Apa maksudmu? Luoyu, kamu mau apa? Jangan tegang. Aku ada yang ingin dikatakan pada Lin Tianho. Putrimu ada di tanganku. Kamu tidak mungkin. Perlukah aku bohong padamu? Sekarang aku ingin kamu berlutut dan mengakui kekalahan pada mereka. Dan keluar dari dunia hiburan selamanya. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin putrimu akan kehilangan tangan atau kaki. Aku. Semua. Lin Tianho memiliki hal penting untuk diumumkan kepada semua orang. Saya. Ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Saya tidak bisa melawan. Saya menyerah. Apa? Lin Tianho, bagaimana bisa kamu menyerah? Jika Lin Tianho menyerah seperti ini, gambaran dirinya yang dipuja, di hati saya akan benar-benar runtuh. Meskipun 11 Sita memang sangat hebat, tapi dia bahkan tidak bernyanyi dan langsung menyerah. Ini benar-benar memalukan. Sudah tahu kamu akan menyerah, tapi menyerah harus ada caranya. Benar? Sekarang kamu bisa berlutut dan berteriak. Semua penyanyi di Dacia adalah sampah. Aduh, tadi kan masih berkata dengan tegas mengutuk saya. Sekarang malah dengan patuh berlutut. Mengakui bahwa kamu adalah sampah. Berlutut. Kamu. Aduh, lutut saya sakit sekali. Baik, saya berlutut. Mama. Yabing, kamu baik-baik saja? Mama, saya baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Apakah kamu mencari dia? Barang tidak berguna, menangkap orang saja susah. Sedang apa? Kunci-kunci, ayo turun-turun. Kamu masih ingin memberi kabar ke siapa? Turun. Berani tidak kalian datang lebih lambat lagi? Lin Tianho sebelum pergi ke tempat lomba, sudah memberitahu saya. Luoyu sekali tidak berhasil, pasti akan mengirim orang lagi. Masih saja gagal. Maaf Presiden, teleponnya berikan. Sayal, mereka sedang memberitahu Luoyu. Berita Yabing berhasil diculik. Pasti akan menggunakan ini untuk mengancam Lin Tianho. Cepat, kita harus segera ke tempat lomba. Ayo. Luoyu, jangan harap kamu bisa menggunakan saya untuk mengancam mama saya. Ini Luoyu, mengirim orang ini untuk menculik saya. Untuk mengancam mama saya agar berlutut dan menyerah. Tidak heran Lin Tianho, setelah Luoyu bicara padanya, tiba-tiba menyerah dan tidak melanjutkan lomba, benar-benar keterlaluan. Membuat saya salah paham pada Lin Tianho. Orang seperti ini pantas mati. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak berguna. Gak bisa ngalahin penyanyi asing. Lagu si Start benar-benar inovatif dan menyentuh. Gak kayak lagu Lin Jing yang ketinggalan zaman. Gue bener-bener gak ngerti. Lo sama Luoyu sebagai orang Dacia, tapi malah ngejilat asing dan nyianat negara sendiri biar mereka menang. Sampai tega ngerjain sesama orang Dacia. Lo berdua gak pantas berada di dunia musik Dacia. Luoyu, lo gak cuma ngerusak mobil Lin Tianho, tapi juga mau nyulik Yabing buat ancam Lin Tianho. Lo tunggu aja hukumannya, kalau zaman dulu. Orang kayak lo udah harusnya ditembak mati. Luoyu Xuanyi, keluar dari dunia hiburan, Yin Huang bangkrut. Bangkrut, bangkrut, bangkrut. Lo berdua harusnya
nanggung akibat perbuatan lo sendiri. Jangan gerak. Gue bisa jalan sendiri. Lo orang Dacia, ngomong banyak banget. Jangan-jangan tahu diri kalah. Lari semua ya. Masalah internal lo, jangan ganggu pertandingan kita. Pertandingan ini lo pasti kalah. Setelah ngurus sampah internal, sekarang giliran lo. Hari ini lo gak mungkin menang. Gue yang bilang. Lo orang Dacia, skill lain gak ada. Tapi skill ngomong besar MAH jago banget. Lo harus denger baik-baik, pasti bakal bikin lo tahu kalau lo itu sampah beneran. Ngomong bagus, lagu berikutnya. Gue persembahkan buat anak gue, Yabing, sama semua anak. Dimanapun berada. Silakan. Suara Lin Tianho mulai. Hati gue langsung bergetar. Sangat menyentuh, air mata gue gak bisa berhenti. Lagu Lin Tianho Gambaran. Di usia berapapun. Setiap orang adalah anak tersayang. Anak sayang. Gimana Sister? Lo emang penyanyi berbakat. Tapi gak mungkin bisa nginjek-injek penyanyi Dacia di bawah kaki lo. Gue yang kalah. Kalau sudah kalah, kalian harus menepati janji. Sekarang berlutut. Makan papan penghinaan terhadap Dacia. Berlutut, berlutut. Berlutut. Aku akan memberitahu semua orang, penyanyi Dacia adalah yang terbaik. Ini putriku Yabing, di masa depan. Aku akan bekerja sama dengannya untuk membangkitkan kembali dunia musik Dacia.